Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini pasca hujan deras, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Helmi Sajangbati. Selamat sore, Helmi. Bagaimana situasi saat ini di kawasan Dharma Wangsa? Baik, Davi dan pemirsa iNews, saat ini saya berada di Jalan Dharma Wangsa Raya. Pasca hujan deras yang sempat terjadi beberapa saat lalu, ada insiden yang cukup mengejutkan bahwa ada sebuah pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya dan menimpa beberapa kendaraan. Di sini yang bisa saya lihat ada 3 kendaraan roda 4 yang tertimpa sebuah pohon besar begitu. Dan saat ini banyak petugas gabungan baik dari PSU, Satpol PP, Dinas Air, berikut kelurahan dari TNI begitu daftar juga sudah berada di lokasi untuk coba evakuasi kendaraan-kendaraan yang tertimpa oleh pohon tumbang. Saya informasikan juga bahwa dari peristiwa tumbangnya pohon besar yang menimpa beberapa kendaraan terdapat juga beberapa korban. Jadi korban itu berasal dari para pengendara mobil tersebut. Namun belum bisa saya pastikan bagaimana kondisi korban saat ini. Seperti itu, Nabi. Baik, Helmi, saya tidak bisa dengar jelas suara Anda di sana, tapi bisakah Anda menggambarkan apa upaya yang dilakukan petugas sore hari ini dan bagaimana kondisi pengemudi mobil? Baik, jadi saat ini memang seperti yang tadi saya sampaikan, masih berusaha mengevakuasi pohon yang tumbang dengan cara memotong dengan bagian kecil. Mengingat batang pohon cukup lebat dan memang ini pohon dengan jenis beringin ini cukup besar begitu, sehingga dahannya cukup lebat begitu dan untuk mengevakuasi membutuhkan banyak tenaga dan juga personil begitu, David. Berikut juga untuk korban dari pengendara mobil belum bisa saya pastikan kondisinya seperti itu. Namun bisa saya pastikan para korban yang berada di mobil sudah bisa dikeluarkan dari mobil dan saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Begitu, David. Baik, informasi yang Anda terima di sana, pada saat pohon tumbang, mobil ini lagi melintas atau sedang parkir, Helmi? Baik, kalau dari informasi, memang pada saat kejadian mobil tertimpa pohon tumbang ini, posisi mobil pernah melintas begitu, dan memang pada saat itu terjadi ketersendatan karena di jalur depan posisi mobil yang tertimpa ini ada sedikit yang kemudian luapan dari aliran kali Dharma Wangsa. Seperti itu, Nabi. Baik, ada berapa pohon yang tumbang dan menimpa mobil? Kami melihat dari visual yang Anda gambarkan saat ini, pohonnya besar sekali. Ada berapa pohon yang tumbang? Baik, Davi dan pemirsa ini. Jadi memang pohon yang tumbang ini hanya satu. Jenisnya beringin. Dan memang ukuran diameter pohon ini cukup besar, Davi. Mungkin sudah tumbangnya pohon selain karena hujan dan angin yang sempat terjadi beberapa saat lalu, juga bisa dikarenakan karena lapisnya pohon. Seperti itu, Davi. Baik, bagaimana kemudian petugas mengevakuasi batang pohon yang tumbang? Apakah dilakukan secara manual atau ada alat berat yang mungkin membantu? Baik, untuk proses evakuasi tetap dilakukan dalam begitu. Ada beberapa petugas yang menggunakan mesin potong begitu dan berusaha memasukkan dahan-dahan pohon menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dievakuasi begitu, Nabi. Baik, Helmi, tadi Anda menyebut pohon tumbang ketika kedua mobil tersebut sedang melintas. Artinya kita asumsikan ada pengemudi di dalam mobilnya. Kalau dari pantauan Anda saat ini, apakah terlihat di dalam mobil putih tersebut memang terlihat ada pengemudinya di sana? Baik, memang mobil ini saat tertimpa sebenarnya melintas begitu, Nabi, dan memang saat ini sudah tidak ada penumpang dari 3 mobil, Nabi, bukan mobil 3 mobil di sini. Ada mobil jenis minibus warna hitam
dengan nomor polisi 2065 PIN dan warna putih di 1901 RA riset satu lagi mobil maaf begitu terakhir dari sini semuanya seperti Jakarta begitu. Baik, Helmi, sambil kami imbau Anda juga sambil menjaga jarak aman dan tetap berhati-hati, Helmi. Kalau dari pantauan Anda di sana, saat ini sudah ada berapa personil petugas yang diturunkan untuk mengevakuasi? Halo, Dagi. Baik, Helmi, dari pantauan Anda ada berapa personil yang saat ini sudah dikerahkan ke lokasi? Baik, kalau untuk personil di sini mungkin bisa saya perkirakan dari 30 sampai 40 personil begitu gabungan ya. Ada dari PPSDAP, ada dari pihak damkar, ada tata air, ada lingkungan hidup, ada petugas dari kelurahan, kepolisian, TNI dan juga BPBD dan damkar begitu, Davi. Baik, kami sambil memantau visual Anda, Helmi Sajangbati, dan kami melihat aktivitas petugas juga masih mencoba mengevakuasi pohon di sana. Apakah petugas medis sudah terlihat ada di sana, Helmi? Karena diasumsinya masih ada pengemudi di dalam mobil tersebut. Baik, Davi. Untuk tenaga medis memang sudah berada juga di lokasi, tapi berada berseberangan dengan posisi saya. Mungkin kalau saya angkat kamera saya, itu posisi lampu dari ambulans terlihat di seberang dari posisi saya berdiri saat ini, Davi. Baik, baik, Helmi. Bagaimana kemudian dampak dari pohon tumbang ini terhadap arus lalu lintas di kawasan Dharma Wangsa? Baik, untuk arus lalu lintas bisa saya sampaikan untuk saat ini untuk Dharma Wangsa Raya yang mengarahkan ke Fatmawati itu tidak bisa dilintasi sementara. Untuk para pengendara yang hendak beraktivitas ataupun melakukan perjalanan melintasi kawasan Dharma Wangsa, kami himbau untuk mencari jalur alternatif lain karena saat ini proses evakuasi dari tumbangnya pohon yang menimpa beberapa kendaraan masih terus berlangsung begitu, Davi. Helmi, dari pantauan Anda, apa yang menjadi kendala evakuasi pohon tumbang tersebut? Baik, jadi kendala memang terjadi hanya karena besarnya diameter pohon yang tumbang. Besarnya pohon sendiri itu memang membuat banyak dahan dari pohon ini yang harus dipotong satu persatu, dilakukan secara manual dengan menggunakan mesin potong, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama seperti itu, Davi. Oke, dipotong satu persatu dahannya sedikit demi sedikit. Bagaimana kemudian Anda mendapatkan informasi terkait dengan kronologi peristiwa ini terjadi, Helmi? Ya, David, pada kronologi saya bisa informasikan bahwa awal tumbangnya pohon ini terjadi saat hujan disertai angin yang cukup kencang menerjang kawasan Jakarta Selatan. Di saat pohon tumbang tersebut, lalu lintas di Jalan Dharma Wangsa ini sedang bisa dikatakan padat seperti itu karena di ujung Jalan Dharma Wangsa terjadi genangan akibat luapan aliran kali Dharma Wangsa. Di saat itulah kendaraan-kendaraan ini tertimpa pohon yang tumbang karena diterjang angin yang cukup kencang tadi. Baik, artinya dua mobil yang tertimpa ini melintas di dua lajur dengan arah yang berlawanan ya, Helmi? Tiga, Davi. Ini 3 mobil ya, Davi. Jadi 2 mobil itu mengarah ke arah Brawijaya, itu sementara 1 mobil mengarah ke arah Fatmawati begitu, Davi.
Baik, kami melihat ada aktivitas yang dilakukan petugas di atas mobil saat ini. Bisa Anda gambarkan apa yang dilakukan petugas saat ini? Ya, jadi saat ini memang petugas seperti yang tadi saya sampaikan berusaha memotong dahan menjadi beberapa bagian kecil begitu, tapi mengingat dahan cukup besar dan memang harus dibantu oleh beberapa petugas untuk evakuasi. Ada petugas yang berusaha memotong dan juga ada petugas lain yang berusaha memegangi dahan yang dipotong oleh temannya begitu agar dahan pohon tidak mungkin ya, karena tepat di bawah dahan yang dipotong itu ada salah satu mobil yang menjadi korban dari pohon tumbang. Dari pantauan Anda, dari titik Anda berada saat ini, apakah terlihat di dalam mobil putih barangkali ada pengemudinya atau penumpangnya, Helmi? Baik, tadi Dapu sebelum saya melakukan ketika ternyata terjebak di pohon tumbang sedang Iya, Helmi, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian proses evakuasi yang berjalan sore hari ini? Helmi? Halo Helmi? Ya pemirsa, kami masih mengalami kendala sambungan audio bersama rekan kami Helmi Sajangbati di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, di mana saat ini ya bisa Anda saksikan evakuasi terhadap pohon tumbang yang menimpa dua mobil masih terus dilakukan. Helmi, Anda bisa dengar suara saya? Halo. Halo Davi. Iya Helmi. Helmi, Anda bisa dengar suara saya? Baik, pemirsa, sambil kami memperbaiki sambungan audio kami dengan rekan kami Helmi Sajangbati yang saat ini berada di lokasi di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, kita bisa saksikan bersama di layar televisi Anda, pemirsa, proses evakuasi dari pohon yang tumbang masih dilakukan oleh petugas. Hingga saat ini belum diketahui bagaimana jumlah korban, apakah ada korban atau tidak di dalam dua mobil yang tertimpa pohon tumbang tersebut. Kami juga tadi mendapatkan informasi dari rekan kami Helmi Sajangbati bahwa kejadian ini berlangsung akibat curah hujan yang tinggi disertai angin kencang sehingga pohon tumbang menimpa dua mobil minibus berwarna putih dan hitam yang sedang melintas di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Dharma Wangsa sore hari ini ditutup karena petugas masih berusaha untuk mengevakuasi pohon yang tumbang di sana. Kita bisa saksikan pemirsa, petugas melakukan evakuasi secara manual, di mana petugas memotong satu persatu batang pohon yang memang menimpa kedua mobil tersebut. Proses ini diprediksi akan memakan waktu yang lama pemirsa, dan saat ini petugas masih terus melakukan upaya-upaya untuk mengevakuasi pohon yang tumbang dari tengah jalan agar lalu lintas bisa kembali normal. Kami mencoba menghubungi rekan kami kembali. Helmi, bisa dengar suara saya, Helmi? Helmi, Anda bisa dengar suara saya? Bisa Davi, bisa Davi. Baik, Helmi, hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Bagaimana kemudian cara yang dilakukan oleh petugas untuk mengevakuasi batang pohon yang tadi Anda katakan besar sekali menimpa mobil tersebut? Ya Davi, kalau bisa saya sampaikan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan begitu Davi ya. Dan saat ini mungkin dari 100% pohon tumbang yang harus bisa dievakuasi itu hanya bagian pucuk-pucuknya saja. Sementara bagian besar dari pohon tersebut belum bisa dievakuasi. Tapi tadi saya sampaikan bahwa kata yang cukup besar tidak menimpa mobil, hanya menutupi area taman begitu dan trotoar. Tapi ada sebagian kecil bahkan yang memang sebagian ada tendensi ya sampai bahwa
evakuasi petugas. Begitu, David. Iya, baik. Artinya petugas masih terus melakukan upaya evakuasi batang pohon. Yang kita bisa saksikan sendiri pemirsa, bahwa batang pohon yang menimpa kedua mobil tersebut memang sangat besar dan rantingnya juga sangat besar. Artinya satu persatu harus dipotong. Dan rekan kami Helmi Sajangbati mencoba melihat dan memperlihatkan bagaimana keadaan mobil yang ringsek akibat ditimpa pohon tersebut. Kita lihat minibus berwarna putih tersebut bagian belakangnya ringsek. Kita juga masih belum mengetahui bagaimana nasib pengemudinya atau penumpangnya jika memang pada saat kejadian mobil tersebut masih ada penumpangnya. Upaya evakuasi juga masih terus dilakukan petugas. Kami masih belum mendapatkan konfirmasi apakah ada korban, apakah korban luka atau korban jiwa. Kami masih terus mengupdate informasinya di lapangan bersama rekan kami Helmi Sajangbati di sana. Namun proses evakuasi pohon tumbang masih terus dilakukan, petugas sudah mulai dikerahkan dan proses evakuasi terhadap pohon tumbang ini dilakukan secara manual. Kita bisa saksikan bersama tadi petugas melakukan pemotongan dengan gergaji mesin terhadap batang-batang pohon yang menimpa di atas dua minibus tersebut. Dan saat ini arus lalu lintas juga terdampak pohon tumbang tersebut. Akibatnya kendaraan baik itu motor dan mobil tidak bisa melintas di Jalan Dharma Wangsa dan sekitarnya. Kami mencoba kembali untuk menghubungi rekan kami Helmi Sajangbati yang saat ini berada di lokasi dan menginformasikan bagaimana update terkini di sana. Helmi. Helmi. Bagaimana kemudian informasi terbaru? Apakah ada petugas medis di sana dan ambulans yang memang fokus untuk mengevakuasi barangkali ada korban di sana? Iya, Davi, bisa saya sampaikan. Tadi memang sudah ada petugas medis, ada 2 ambulans yang tadi sudah disiagakan di sini. Namun karena keberadaan korban sudah tidak ada, sudah dibawa terlebih dahulu karena proses evakuasi tadi langsung dibantu sama warga, sama beberapa pengendara yang melintas juga. Begitu korban bisa dikeluarkan dari dalam mobil, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun untuk informasi saat ini secara detail, korban berada di rumah sakit mana atau ditangani di medis di rumah sakit mana belum bisa saya update begitu, Davi. Namun bisa saya pastikan petugas medis tadi sudah hadir dan saat ini sudah ada petugas medis seperti itu, karena memang dipastikan sudah tidak ada korban, Davi. Baik, Helmi, saya ingin mengkonfirmasi jumlah kendaraan yang tertimpa pohon. Ada berapa mobil? Apakah ada motor juga yang tertimpa? Baik, untuk motor ada beberapa memang, tapi saya belum bisa memastikan posisinya sudah dievakuasi di sebelah mana. Namun untuk mobil saya bisa pastikan ada 3 unit mobil, dua jenis mobil minibus warna hitam dan putih yang saat ini mungkin berada di depan di layar begitu. Dan satu lagi di belakang saya ada satu Alphard yang sudah dipinggirkan begitu oleh warga dan Baik, kalau untuk korban pejalan kaki yang mungkin pada saat kejadian melintas di sekitar jalan tersebut masih belum bisa dikonfirmasi ya, Helmi? Kalau untuk pejalan kaki memang tidak ada, karena pada saat kejadian itu kan sedang turun hujan yang lumayan deras begitu, ditambah angin, jadi memang tidak ada aktivitas warga yang berjalan kaki di sekitar lokasi begitu, Davi. Baik, Helmi, tadi Anda sempat memperlihatkan kepada kami bagaimana kerusakan yang dialami oleh minibus tersebut. Ringsek di bagian belakangnya. Kalau minibus yang berwarna hitam mengalami kerusakan di bagian mana? Baik, untuk kondisi mobil warna hitam tidak jauh berbeda dengan kondisi mobil minibus warna putih. Karena pohon yang menimpa mereka itu tepat di atasnya, sehingga bagian kerusakan itu hampir di seluruh bagian depan, atas, dan belakang mobil, seperti itu, Davi. Baik, sambil Anda mendekat ke mobil, barangkali saat ini juga proses evakuasi terhadap kedua minibus juga akan dilakukan. Helmi, bagaimana Anda gambarkan situasi saat ini? Belum ada sterilisasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Kami melihat
ada warga sekitar juga melihat di sana? Baik, Davi. Sebenarnya ini area sudah disterilisasi begitu, Davi ya. Jadi memang yang berkumpul di sini hampir semua pekerja. Namun karena di sini berdekatan orang betul banyak pekerja restoran itu bersama. Sebelumnya tadi membantu membantu mengevakuasi, menginformasikan para pengendara lain agar tidak melintasi jalur ini seperti itu, Davi. Jadi saya pastikan ini di sini rata-rata semua, hampir semua merupakan petugas yang bekerja begitu. Baik, informasi yang Anda terima sejak pukul berapa hujan terjadi di kawasan tersebut? Bagaimana nanti? Helmi, informasi yang Anda terima sejak pukul berapa hujan disertai angin kencang terjadi di wilayah tersebut? Baik, hujan terjadi itu mengguyur sejak pukul 3 lewat begitu, Davi ya. Sekitar pukul 15 hingga sore ini, hingga saat ini memang hujan sudah tidak mengguyur, tapi situasi masih gerimis. Seperti itu, Davi. Baik, Helmi, kami melihat minibus berwarna hitam juga saat ini berusaha untuk dievakuasi oleh petugas. Apa yang dilakukan oleh petugas? Kami melihat ada beberapa orang juga naik di atas minibus tersebut. Helmi, bisa Anda gambarkan? Ya, baik. Untuk saat ini memang proses evakuasi di pohon yang menimpa mobil masih beberapa mobil kesulitan. Saat ini salah satunya ada mobil minibus ini. Petugas saat ini berusaha untuk mengevakuasi dengan memotong batang pohon yang tepat berada di bagian atap mobil begitu. Proses evakuasi ini memang dilakukan secara manual dengan menggunakan mesin potong. Namun karena batangnya cukup lumayan besar begitu ya, jadi proses sedikit memakan waktu begitu, Davi. Baik, bagaimana kemudian proses evakuasi? Kami melihat batang pohon sudah batang berhasil dipotong, kemudian dievakuasi dari atas mobil. Batang-batang ini, batang pohon yang dimaksud dipotong secara bagian per bagian, gitu, bagian agar lebih mudah dievakuasi. Jadi, saya gambarkan sedikitnya ada 5 mesin potong yang menggunakan petugas untuk berusaha mengevakuasi batang pohon ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, batang pohon yang menimpa beberapa kendaraan ini dan ya, itu memang pohon beringin dengan ukuran cukup besar, sehingga proses evakuasi memang membutuhkan proses cukup lama. Baik, bagaimana kemudian situasi atau kondisi minibus berwarna hitam tersebut? Kami melihat parah sekali dampaknya dari pohon tumbang itu, Helmi. Ya, Davi, kalau untuk kondisi mobil saya sampaikan memang cukup parah begitu. Kerusakan terjadi di hampir seluruh bagian mobil, baik di bagian depan, bagian atas, samping, kiri, kanan, berikut bagian belakang. Hampir seluruh kaca kendaraan memang sudah tidak ada begitu yang hampir. Dan kondisi itu bahkan penyuk parah begitu ya, ring separah dan beberapa underdeal di bagian depan mobil dan di bodi mobil itu memang terusak dari mobil begitu. Hal itu terjadi memang. Baik. Terima kasih Helmi Sajangbati melaporkan langsung dari kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemirsa, hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Beredar video amatir warga yang memperlihatkan kondisi hujan angin serta sejumlah pohon tumbang di Jakarta Timur. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan ini tidak mengenai kendaraan. Sementara pengguna motor memutuskan untuk meneduh terlebih dahulu dan tidak memaksakan perjalanan di saat cuaca buruk.
Jalan TBC Matupang. Jalan TBC Matupang. Ini jeruk purut. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan tembok tempat pemakaman umum runtuh. Insiden ini terjadi karena tidak kuat menahan debit air hujan yang tinggi yang menyebabkan debit air meningkat drastis sehingga menekan tembok hingga tidak kuat menahan beban. Ukurannya tuh ya. Masya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, ya kan? Nah, jebol sampai ujung ya. Jeruk purut tuh temboknya rekan-rekan yang melintas lewat jeruk purut ya. Tuh rekan-rekan jeruk purut. Ya pemirsa, demikian breaking news. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNews Sore kembali.